Diplomat senior Amerika Serikat yang juga mantan Menteri Luar Negeri Amerika, Henry Kissinger, meninggal dunia pada Rabu, 29 November 2023. Ia wafat dalam usia 100 tahun. Kissinger adalah seorang pengungsi Yahudi yang melarikan diri dari Jerman Nazi bersama keluarganya pada tahun 1938. Di Amerika Serikat, ia berprestasi dan lulus sempurna dari kampus Harvard pada tahun 1950. Dia juga meraih gelar Master Seni dan Doktor Filsafat di Universitas Harvard pada tahun 1951 dan 1954. Henry Kissinger punya peran penting untuk melobi negara-negara Arab agar menggunakan dolar AS sebagai satu-satunya mata uang untuk jual beli minyak. Dan ini salah satunya yang bikin Amerika kaya raya. Bagaimana caranya Amerika kok bisa kaya raya setelah hampir nyaris bangkrut? Kissinger yang pada saat itu menjabat Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, doi melihat bahwa dengan menggunakan dolar Amerika Serikat untuk perdagangan minyak akan memberikan keuntungan besar bagi Amerika Serikat. Apa keuntungan yang didapat Amerika Serikat dengan bisnis uang dolarnya? 1. Hal itu akan meningkatkan permintaan dunia kepada dolar Amerika Serikat yang membuatnya menjadi mata uang dunia. Kedua, itu akan memberikan Amerika Serikat kekuatan atas persediaan minyak yang merupakan dagangan penting bagi ekonomi dunia. Ketiga, hal itu akan membantu Amerika Serikat untuk bisa mengucilkan ekonomi Uni Soviet yang pada saat itu adalah saingan utama Amerika Serikat. Nanti kita jabarin satu-satu ya, sabar bro. Kissinger mulai melobi negara-negara Arab untuk menggunakan dolar AS pada tahun 1973. Arab Saudi kemudian meyakinkan negara-negara Arab lainnya untuk mengikutinya. Pada tahun 1975, semua anggota organisasi negara-negara pengekspor minyak atau OPEC telah setuju untuk menggunakan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang untuk perdagangan minyak. Bagaimana caranya supaya negara-negara dunia bisa dapat dolar dari Amerika? Karena syarat beli minyak ke negara Arab kudu pakai dolar. Begini caranya supaya dapat uang dolar. Kesatu, negara-negara di dunia menjual barang dan jasa ke Amerika Serikat. Misalkan Jepang mau beli minyak ke Saudi, kan kudu pakai dolar. Karena Saudi cuma mau dibayar minyaknya pakai dolar doang. Maka Jepang mengirim mobil, kendaraan, beras, atau apapun yang bisa dijual ke Amerika. Lalu baru Amerika ngasih dolar ke Jepang. Buat beberapa pengamat, ini jual beli yang nggak adil. Tapi negara lain juga kagak berdaya, karena Amerika adalah pemenang Perang Dunia Kedua. Dan negara-negara yang hancur akibat Perang Dunia I dan II pada ngutang ke Amerika. Jadinya mereka manggut-manggut aja sama kebijakan Amerika, walaupun mungkin hatinya pada gondok juga. Kedua, negara-negara di luar sana minjem duit ke Amerika untuk dapetin dolar. Misalkan kita contohkan negara Bangladesh deh. Bangladesh lagi perlu minyak buat negaranya, tapi Amerika lagi ogah beli barang dari Bangladesh karena Amerika lagi nggak selera, sedangkan Bangladesh lagi butuhnya ke dolar buat beli minyak. Ya mau nggak mau Bangladesh minjem duit ke Amerika Serikat. Duit hasil pinjaman ini yang dipakai buat beli minyak ke negara-negara OPEC. Misalkan Bangladesh kagak bisa bayar hutang ke Amerika, bagaimana? Ya itu sih tinggal kesepakatan kedua negara. Menghasilkan dolar juga bisa melalui investasi. Cara lain dapatkan dolar Amerika adalah melalui investasi, atau gampangnya negara yang perlu dolar Amerika sepakat patukan usaha sama Amerika. Tapi usahanya yang punya pemerintah Amerika loh. Misalkan Amerika mau bikin jalan tol dari Chicago ke Ciampea dan negara Amerika perlu uang, maka negara lain bisa ikutan bantu Amerika dengan ngasih uang ke Amerika. Setelah tolnya jadi, keuntungan dari jalan tol itu dibayar oleh Amerika ke negara tersebut dengan uang dolar. Dan juga cara mendapatkan dolar AS bisa melalui pariwisata. Ketika wisatawan dari negara luar berkunjung ke Amerika Serikat, mereka akan tukar uang negara mereka dengan uang dolar. Dan pada akhirnya, apakah pembayaran menggunakan mata uang dolar AS dianggap adil atau tidak adalah penilaian masing-masing orang. Ada argumen yang mendukung dan menentang pembayaran dalam dolar AS, dan masing-masing argumen memiliki alasannya sendiri.
Dan apakah Kissinger merupakan pahlawan atau bukan adalah penilaian masing-masing orang. Kissinger adalah tokoh yang kontroversial dan ia memiliki pencapaian dan kekurangan yang sama-sama terlihat. Namun perlu diakui bahwa Henry Kissinger merupakan politikus ulung dan lihai. Dan memang politik adalah seni menggunakan kekuasaan untuk mencapai tujuan. Tujuan politik bisa bermacam-macam, misalnya untuk meraih kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, atau memperjuangkan kepentingan tertentu. Dalam mencapai tujuan tersebut, para pelaku politik perlu menggunakan berbagai strategi dan taktik yang pada intinya merupakan seni bersiasat. Ilmu politik dalam bahasa Arab artinya ilmu siasat. Sebagai info tambahan, pada tahun 1999 di masa pemerintahan Saddam Hussein, Irak berani menjual minyaknya tanpa menggunakan dolar. Irak ngedagangin minyaknya dengan menggunakan mata uang euro, sebuah langkah yang dianggap sebagai tantangan terhadap Amerika Serikat di pasar minyak dunia. Dan tahun 2003, Irak diserbu oleh Amerika. Irak dituduh punya senjata pemusnah massal. Walaupun akhirnya tidak ada bukti bahwa Irak punya senjata pemusnah massal, dan itu cuma hoaks, tapi oleh Amerika mungkin bisa dianggap akan memberi rasa takut ke negara-negara lain untuk jangan coba-coba main-main sama dolar, atau nasibnya akan sama kayak Irak. Tapi sekarang ada kelompok yang bernama BRICS yang terdiri dari negara Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan yang sepakat untuk tidak lagi menggunakan dolar sebagai mata uang utama, dan mata uang yang dipakai untuk jual beli adalah mata uang masing-masing negara yang disepakati. Mereka ingin mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar Amerika Serikat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jaga nama baik.